dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, mendukung pencapaian IKU atau indikator kinerja utama perguruan tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya hasil kerjasama antara Universitas Borobudur Prodi Teknik Sipil dengan Universitas Ikro Buru Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwinanta Utama, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Geometrik Jalan Raya untuk kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 kerjasama antara Program Studi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Program Studi Teknik Sipil Universitas Ikro Buru. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial materi untuk alinyaman vertikal atau profil memanjang. Diharapkan bahwa setelah mendengarkan video tutorial ini, melihat tutorial ini, mahasiswa bisa mengerti mengenai alinyaman vertikal dan faktor-faktor penting yang berpengaruh dalam kaitannya dengan perencanaan geometrik jalan. Dan mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perencanaan dan perhitungan elemen-elemen alinyaman vertikal yang meliputi perencanaan landai pendakian atau penurunan, serta perhitungan grid line lengkung vertikal, cekung, dan cembung. Alinyaman vertikal merupakan perpotongan bidang vertikal dengan bidang perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan dua lajur dua arah atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median atau disebut menampang memanjang jalan yang terdiri dari landai dan lengkung. Desain alinyaman vertikal perlu direncanakan karena berhubungan dengan sifat-sifat operasi kendaraan. Hampir seluruh kendaraan mobil dapat berjalan pada kelandaian 7-8% tanpa perbedaan menyolok dengan jalan datar. Bahkan pada kemiringan atau kelandaian 3% sedikit sekali pengaruhnya. Namun untuk kendaraan berat seperti truk lebih terpengaruh dengan perubahan kelandaian tersebut. Adapun elemen perencanaan alinyaman vertikal meliputi 1. Landai minimum, 2. Landai maksimum, 3. Panjang kritis, dan lengkung vertikal. Alinyaman vertikal terdiri dari bagian landai atau disingkat G atau gradien dan diberi tanda positif untuk tanjakan dan tanda negatif untuk turunan. Kemudian ada bagian lengkung vertikal atau LV yang berbentuk cekung ataupun cembung. Lengkung vertikal ditujukan untuk mengurangi goncangan kendaraan dan menyediakan jarak pandangan henti. Kemudian menggunakan bentuk parabola sederhana dan juga diharapkan nanti
memberi tampilan dari geometrik jalan yang aman dengan adanya kenyamanan dan terpenuhi jarak pandangan henti yang sesuai dengan keselamatan. Kemudian ada bagian nanti lengkung vertikal dan juga lengkung minimalnya. Di sini kita lihat ada lengkung cembung, ya, lengkung cembung. Nah, di sini harus terpenuhi adanya jarak pandangan henti sehingga pengemudi dengan tinggi mata tertentu di kendaraan akan dapat melihat di depan jika ada sesuatu benda yang menghalangi dan mendapatkan jarak pandangan henti yang cukup aman untuk kendaraan tersebut berhenti tanpa menabrak penghalang tersebut. Jadi jarak pandangan henti adalah jarak pandang ke depan yang diperuntukkan untuk kendaraan berhenti dengan aman, dengan pengemudi yang cukup mahir dan keadaan waspada. Dan di gambar kiri bawah adalah lengkung cekung. Lengkung cekung ini adalah juga harus memenuhi jarak pandangan henti yang aman dan tinggi permukaan mata dari pengemudi ini harus dapat melihat kendaraan di depannya agar bisa bereaksi dengan aman. Tabel di bagian kanan adalah panjang minimum lengkung vertikal sesuai dengan kecepatan rencananya. Lajur pendakian. Nah, pada bagian jalan yang menanjak itu biasanya diperlukan adanya lajur pendakian. Hal ini diberikan untuk memberikan fasilitasi bagi kendaraan yang berjalan lebih lambat dari rata-rata kecepatan lainnya, dalam hal ini mungkin truk berat, agar tidak menghalangi kendaraan lain di belakangnya. Kemudian untuk kelandaian yang besar, menerus, dan lalu lintas relatif padat. Nah, di bagian kanan kita bisa lihat ada potongan memanjang dari satu tanjakan. Kemudian di bagian kanan bawah ini adanya di tampak atas terlihat adanya lajur khusus untuk pendakian kendaraan berat. Selanjutnya adalah jarak antara dua lajur pendakian. Biasanya diberikan jarak yang aman untuk pendakian yang pertama maupun yang sampai yang pendakian yang kedua. Jadi gambar atas ini menunjukkan potongan memanjang di mana bagian kiri ada tanjakan satu, kemudian ada bagian yang datar. Nah, ini minimum adalah 1,5 km sampai bertemu dengan tanjakan yang kedua. Kemudian di bagian bawah ini terlihat bahwa di bagian kiri ada di tanjakan yang pertama terlihat adanya lajur pendakian. Kemudian di bagian tengahnya ini menyatu kembali, kemudian di lajur pendakian kedua dibuat lagi lajur khusus untuk pendakian kendaraan berat. Kemampuan pendakian. Selanjutnya ini adalah parabola sederhana untuk pendakian atau lengkung vertikal. Jadi di sini terlihat bahwa lengkung vertikal itu menggunakan parabola biasa. Jadi di bagian kiri yang naik
maka gradiennya diberi tanda positif. Kemudian di bagian yang menurun, gradiennya diberi tanda negatif. Landai maksimum dan panjang maksimum landai. Ini adalah tabel bagian atas, landai maksimum dalam persen, kemudian panjang kritis yang diperlukan agar kendaraan dapat bergerak dengan aman. Landai maksimum hanya digunakan bila pertimbangan biaya sangat memaksa dan hanya untuk jarak yang pendek. Panjang kritis landai dimaksudkan adalah panjang yang masih dapat diterima tanpa mengakibatkan gangguan jalannya arus lalu lintas. Panjang ini mengakibatkan pengurangan kecepatan maksimum sebesar 25 km per jam. Bila pertimbangan biaya maksa, maka panjang kritis dapat dilampaui dengan syarat ada jalur khusus untuk kendaraan berat. Kemudian lengkung vertikal di sini. Nah, pada setiap pergantian landai harus dibuat lengkung vertikal yang memenuhi keamanan dan drainase yang baik. Adapun lengkung vertikal yang digunakan adalah lengkung parabola sederhana seperti gambar yang di atas tadi. Nah, ini jadi lengkung vertikal dengan parabola sederhana. Kemudian ini adalah proses penurunan rumus. Selanjutnya, lengkung vertikal di atas adalah lengkung vertikal cembung, sehingga mempunyai tanda minus di muka persamaan. Adapun lengkung vertikal cekung akan mempunyai tanda plus. Maka persamaan umum dari lengkung vertikal adalah I aksen sama dengan plus minus G2 gradien 2 dikurang gradien 1 dibagi 2L kali X kuadrat. Lengkung vertikal terbagi atas lengkung vertikal cembung. Ini adalah gambar-gambar dari lengkung vertikal cembung dengan gradien 1-nya positif, gradien 2-nya positif. Kemudian gambar yang di tengah adalah gradien 1-nya positif, gradien ke penurunannya G2-nya minus, negatif, menurun. Dan di gambar yang ketiga paling kanan, gradien 1-nya menurun, negatif, dan gradien 2-nya negatif. Bentuk persamaan umumnya adalah I aksen sama dengan minus G2 dikurang G1 dibagi 2L kali X kuadrat. EV adalah penyimpangan dari titik potong kedua tangan ke lengkung vertikal. Di sini I aksen sama dengan EV untuk X sama dengan setengah L. A adalah perbedaan aljabar kedua tangan. Jadi adalah G2 dikurang G1. L adalah panjang lengkung vertikal cembung. Adapun panjang minimumnya ditentukan berdasarkan A. Syarat pandangan henti dan drainase. Ini bisa dilihat di grafik 3 peraturan perencanaan geometrik jalan raya. B. Syarat pandangan menyiap. Ini bisa dilihat nanti di grafik 4 peraturan perencanaan geometrik jalan raya. Adapun rumus untuk lengkung vertikal cembung, I aksen sama dengan EV sama dengan minus A dikali L per 8, di mana A sama dengan gradien 2 dikurang gradien 1. Gambar dari lengkung vertikal cembung. Yang berikutnya adalah lengkung vertikal cekung. Analogi dengan penjelasan A, hanya panjang lengkung vertikal cekung
ditentukan berdasarkan jarak pandangan waktu malam dan syarat drainase sebagaimana tercantum dalam grafik 5 Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan Raya. Catatan, pada alinyemen vertikal tidak selalu dibuat lengkungan dengan jarak pandangan minyak, bergantung pada medan, klasifikasi jalan, dan pembiayaan. Dalam menentukan harga A atau perbedaan aljabar, ini yaitu G2 dikurang G1, ada dua cara. Bila persentase ikut serta dihitung, maka rumus seperti di atas. Bila persentase sudah dimasukkan ke dalam rumus, maka rumusnya menjadi I aksen sama dengan EV sama dengan G2 dikurang G1 dibagi 800 dikali L. Ini adalah ilustrasi untuk lengkung vertikal cekung. Ini ilustrasi untuk potongan melintang jalan raya. Ada median di tengahnya, dengan ini adalah jalur lalu lintas. Ini adalah daftar 1 untuk standar perencanaan geometrik. Di sini terdapat standar-standar, baik kecepatan rencana, kemudian miring tikungan, jari-jari lengkung, landai maksimum, ya sudah ada di sini sesuai dengan keadaan medannya yang datar, berbukit maupun pegunungan. Ini adalah daftar dari standar perencanaan alinyemen untuk setiap kecepatan rencana. Jadi jarak pandangan hentinya berapa, kemudian jarak pandangan menyiap, jari-jari lengkung minimum, batas jari-jari lengkung tikungan. Juga ada landai maksimum antara tepi perkerasan. Nah, ini adalah grafik-grafik yang diperlukan untuk menentukan panjang lengkung, ya. Jadi untuk panjang lengkung vertikal cembung seperti ini bisa dilihat di sini. Misalnya perbedaan aljabarnya adalah misalnya 5%, kemudian kecepatannya 80%, maka ditarik ke vertikal ke atas, kemudian ditarik ke kiri mendatar horizontal. Demikian juga untuk yang bagian kanan adalah untuk panjang lengkung vertikal cembung untuk jalan raya 2 jalur. Ini adalah grafik 5 dan grafik 6 untuk menentukan panjang lengkung vertikal cekung. Dan juga untuk grafik 6 adalah panjang lengkung vertikal cekung pada lintasan di bawah. Cara menggunakannya juga sama. Kita berlanjut ke contoh soal, yaitu sebagai berikut. Dari suatu alinyemen vertikal diketahui data-data sebagai berikut. G1 positif 2%, G2 negatif 3%, kecepatan rencana adalah 80 km per jam, ketinggian titik PPV sama dengan 150 meter, titik awal lekuk PLV pada station 50,00 dan jarak antara stationing adalah 25,00. Ditanyakan adalah hitung panjang lekuk setiap station berdasarkan jarak pandangan henti. Yang B, gambarkan dan hitung elevasi pada STA 0100. Nah, ini adalah lengkung vertikal cembung karena titik potong kedua tangan tersebut ada di atas permukaan jalan. Nah, titik potongnya ada di atas permukaan jalan sehingga di sini bentuknya adalah cembung. G1-nya adalah positif 2%, G2
duanya adalah minus 3%. Langkah pertama adalah kita cari dulu perbedaan aljabarnya, yaitu G2 dikurang G1, yaitu G2 adalah minus 3, dikurang 2 menjadi minus 5. Jadi perbedaan aljabarnya adalah minus 5%. Dan kita menggunakan grafik 3 di peraturan perencanaan geometrik jalan raya, sehingga didapat harga panjang lengkung vertikal LV sama dengan 160 meter. Berarti jarak horizontal antara PLV dan PTV sama dengan 160 meter. Ya, dari STA PLV sampai STA PTV adalah 160 meter. Dimulai dari STA 050, maka ditambah 160 menjadi di PTV, titik PTV-nya adalah di 0 plus 210. Jadi kita lihat grafik 3. Ya, tadi perbedaan aljabarnya adalah 5, kemudian ditarik vertikal ke atas sampai ketemu dengan garis V kecepatan rencananya adalah 80, ya, di 5% tarik ke atas 80 km per jam, ditarik horizontal mendatar ke kiri, didapatkanlah 160 meter. Nah, ini untuk menentukan posisi setiap station dipakai rumus I ascent sama dengan minus A per 2L kali X kuadrat. Untuk STA 0 plus 50-nya X sama dengan 0, I aksen sama dengan 0. Dengan rumus kita masukkan di sini, didapatkanlah untuk masing-masing posisi di STA dari mulai 75, 100, 075, 0100, 0125 sampai 0200. Untuk menentukan elevasi STA 0 plus 100, perhatikan gambar alinyaman vertikalnya, maka didapat elevasi STA 0 plus 100 sama dengan elevasi PPV dikurang 2% dikali 30 dikurang I aksen STA 0 plus 100. Nah, kemudian didapatlah elevasi STA 0 100 adalah di 150 dikurang 0,6 dikurang 0,39062, sehingga didapatlah elevasi STA 0100 sama dengan 149,00937. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dalam tutorial terkait topik alinyaman vertikal. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua dan bisa menambah wawasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.